Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Abdul Wahid Sulaiman, salah satu dosen tetap program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Negara Seni Makassar. Sebagai dosen, saya telah menerapkan curriculum perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Video ini saya buat sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja curriculum perguruan tinggi atau dikenal dengan istilah PDD KTPT dalam bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh di semester 2, yaitu Kimia Fisika. Dalam sistem pembelajaran, saya menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment atau disingkat dengan DAI. Delivery, di mana saya menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri, sehingga materi yang saya berikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Interaction, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Dan assessment, yaitu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya membahas suatu partikel, kuis, dan menyelesaikan kasus guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk ke dalam penjelasan sistem pengajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya bawakan. Mata kuliah yang saya bawakan yaitu Kimia Fisika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori wajib prodi. Mata kuliah ini berada di semester 2 dengan bobot 3 SKS, dengan bobot 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini dapat diambil dengan persyaratan telah menyelesaikan mata kuliah kimia dasar dan fisika dasar. Setelah melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui sifat fisika kimia dari suatu zat, kelarutan, dan sifat koligatif larutan, termodinamika, termokimia, kesetimbangan fase, laju reaksi kimia, dan elektrokimia. Hal tersebut bermanfaat bagi mahasiswa untuk mengetahui kesetimbangan dari sifat fisika kimia bahan obat yang perlu ditelusuri dalam menentukan kolaborasi sediaan farmasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran atau CPL, kemudian CPMK menurun ke sub CPMK. Seluruh capaian pembelajaran lulusan yang telah diturunkan harus sejalan dengan prodi lulusan program studi. Adapun capaian pembelajaran tersebut terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Sikap terdiri dari menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Keterampilan umum terdiri dari mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan khusus terdiri dari 3. Yang pertama, mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat berdasarkan analisis informasi dan data, menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam perencanaan, pembuatan, penyiapan, pendistribusian, pengelolaan, atau pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi. Yang kedua, mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan praktek kefarmasian. Dan yang ketiga, melaksanakan pengembangan teknologi dan metode analisis sediaan farmasi. Adapun aspek pengetahuan terdiri dari 2. Yang pertama, menguasai teori, metode, aplikasi ilmu dan teknologi farmasi, baik itu farmaseutika, kimia farmasi, farmakognosi, farmakologi, konsep dan aplikasi ilmu biomedik, baik itu biologi, baik itu anatomi manusia, mikrobiologi, fisiologi, patofisiologi, etik biomedik, biostatistik, konsep farmakoterapi, pharmaceutical care, farmasi praktis, serta prinsip pharmaceutical calculation, epidemiologi, pengamatan berbasis bukti, dan farmakoekonomi. Yang kedua, menguasai konsep teoritis, pengembangan sains teknologi farmasi, serta metode analisis sediaan farmasi. CPL ini kemudian menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Pada mata kuliah ini dijabarkan sebanyak 6 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang sifat fisika kimia dari suatu senyawa atau zat. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menghitung kelarutan dan sifat koligatif larutan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan hukum termodinamika, laju reaksi, dan orde reaksi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis
konsep kesetimbangan fasa. Yang kelima, mahasiswa mampu menguraikan absorpsi dan faktor yang mempengaruhi absorpsi koloid. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis dan penentuan IMF suatu sel dalam elektrokimia. Untuk pengembangan selanjutnya dari CPMK kemudian dijabarkan menjadi sub CPMK atau subjek PMK. Mata kuliah ini terdiri dari 8 sub CPMK, kemudian dibagi dalam 14 kali pertemuan dan tidak termasuk UTS dan UAS. Adapun sub CPMK mata kuliah ini terdiri dari 8 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sifat wujud zat. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami larutan dan cara menghitung konsentrasi larutan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami perhitungan terkait sifat kualitatif larutan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang persamaan laju reaksi kimia, faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan hukum termodinamika 1, 2, 3, dan termokimia. Yang keenam, mahasiswa mampu menguraikan tentang sifat-sifat berbagai reaksi kesetimbangan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menguraikan tentang absorpsi dan faktor yang mempengaruhi absorpsi koloid. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis elektrokimia dan penentuan EMF suatu sel. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur seperti buku, textbook, dan jurnal penelitian yang mendukung, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional, serta kasus terkini yang beredar di masyarakat. Ini berguna untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkait tentang materi yang saya bawakan. Itulah materi delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran mata kuliah kimia fisika yang saya bawakan. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu dengan menggunakan sistem SCL atau Student Centered Learning. Sistem ini merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek, sehingga akan mengembangkan minat menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif pada setiap mahasiswa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keaktifan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menciptakan kolaborasi, dan mampu bersikap kooperatif pada mahasiswa. Adapun platform yang saya gunakan yaitu Sevima Edli Universitas Bikareski, di mana platform tersebut mahasiswa akan mengisi presensi kelas, mengisi kuis, dan mengumpulkan tugas yang saya berikan. Itulah model aspek asesmen yang saya lakukan, yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Asesmen ini saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Dalam menerima materi pembelajaran dalam aspek asesmen, ada 6 indikator penilaian yang saya ukur. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 10%. Yang kedua, tugas dengan bobot 10%. Yang ketiga, kuis dengan bobot 10%. Yang keempat, keaktifan dalam diskusi dengan bobot 10%. Yang keenam, yang kelima ataupun yang keenam, UTS ataupun UAS dengan masing-masing bobot sebanyak 30%. Indikator penilaian tersebut disampaikan pada saat awal perkuliahan agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring, yaitu mata kuliah kimia fisika yang saya ajarkan pada semester ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bila wassallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seperti mana hidayahnya, jadi kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk senantiasa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan rahmatan lil alamin. Baik, bagaimana keadaannya semuanya ya? Alhamdulillah. Jadi seorang farmasi itu harus dijaga kesehatannya, karena kita ini mahasiswa farmasi memiliki aktivitas yang padat, jadi sehingga kesehatan itu harus selalu dijaga. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini berguna bagi diri kita sendiri dan bisa diaplikasikan di masyarakat dan berguna untuk bangsa dan negara. Berdoa di majelis. Selesai. Baik, adik-adik semua. Jadi
pada kesempatan hari ini kita akan masuk materi terkait tentang sifat dan urusan. Kata-kata sebelum kita masuk di pertemuan sebelumnya, yang pertemuan pertama tentang tujuan, kita atau kami sudah menyampaikan bahwa dalam mata kuliah ini yang diharapkan nantinya adalah mampu memahami sifat fisika dan kimia dari suatu bahan obat, agar supaya nanti obat yang ingin kita buat atau obat yang ingin kita formulasi nantinya menghasilkan obat yang berkualitas dan aman. Untuk mendapatkan obat yang aman dan berkualitas, tentunya kita harus tahu sifat fisika dan kimia dari suatu bahan tersebut. Salah satu cara yang kita bisa ketahui terkait tentang sifat kimia obat itu adalah kita harus tahu sifat dan memiliki suatu zat itu sendiri. Sehingga dalam memilih suatu bahan perlu dilakukan pertimbangan berdasarkan sifat dan memiliki setiap zat yang akan kita pilih. Oke, baik. Dalam setiap teori atau mata kuliah kita akan mendapatkan yang namanya capaian pembelajaran, yang mana capaian pembelajaran inilah yang akan menjadi acuan untuk kita untuk mengetahui apakah materi ini sudah layak untuk dikuasai atau tidak. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah atau pada materi sifat dan jurusan terlebih ada 4. Yang pertama adalah mahasiswa dapat membedakan antara sifat dan jurusan, baik itu dari cair, gas, dan padat. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan aspek-aspek yang membedakan antara sifat-sifat zat. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui dan membedakan perubahan kimia dan fisika beserta dengan contohnya. Dan yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan dan memberikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud zat. Selanjutnya, kita harus mengetahui dan dulu kita tahu apa itu sifat dan zat. Kita harus tahu apa yang dimaksud dari zat itu sendiri. Jadi di keseharian kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, ini adalah merupakan contoh zat yang biasa kita lihat, perwakilan dari setiap zat-zat yang ada di dalam keseharian kita. Zat merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi zat-zat yang ada di atas merupakan contoh perwakilan dari setiap zat yang kita temui dalam keseharian kita. Jadi bisa diketahui bahwa dari macam-macam contoh yang ada di atas, zat itu ada 3. Yang pertama, ada yang tahu? Gas. Jadi ada 3 secara umum. Ya, terlebih seperti itulah macam-macam zat yang kita dapatkan. Tadi disampaikan ada 3 macam zat yang sudah dijelaskan. Setiap 3 zat yang tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, sifat yang berbeda, dan wujud yang berbeda. Sehingga nanti sangat mempengaruhi kita ketika dalam memilih suatu bahan obat. Setidaknya wujud, sifat dari setiap zat itu harus perlu dipertimbangkan. Jadi inilah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini terkait tentang kira-kira seperti apa sifat zat itu sendiri dan seperti apa wujud zat itu sendiri beserta dengan perubahan-perubahannya. Yang pertama, kita masuk di sifat-sifat zat. Sifat-sifat zat, baik itu padat, cair maupun gas, itu memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau untuk zat padat, bentuknya tetap, volumenya tetap. Kemudian kalau dia zat cair, sifatnya bentuknya tetap, volumenya tetap. Untuk capaian selanjutnya ada aspek-aspek yang membedakan sifat zat. Jadi pada gambar di atas kita bisa melihat perwakilan dari setiap zat. Ada sediaan padat, ada sediaan cair dan gas. Untuk aspek-aspek yang membedakan kurang lebih ada 6 aspek. Yang pertama jarak antar partikel, yang kedua daya tarik antar partikel, yang ketiga gerak partikel, yang keempat volume, kelima bentuk, dan yang keenam sifat mengalir.
Yang pertama, jarak antar partikel. Kira-kira dari gambar di atas ada yang bisa menunjukkan perbedaan antara saat di atas berdasarkan daya tarik dan jarak antar partikel. Jadi dari teman saya itu aspek yang membedakan sifat zat antara padat, cair dan gas itu untuk padat jaraknya itu dekat sekali, dan untuk cair itu jaraknya dekat, dan untuk gas itu jaraknya jauh. Kira benar ya? Jadi dari jaraknya itu kalau kita lihat untuk sediaan padat dia sangat dekat. Kita lihat di sini kalau dia sediaan cair dia dekat, sedangkan gas itu berbeda. Kemudian selanjutnya daya tarik antar partikel. Kira-kira dari gambar di atas ada yang bisa mengemukakan terkait tentang daya tarik antar partikel? Betul kan? Kan kalau daya tarik antara partikel pada padat itu kuat sekali, sedangkan kalau cair lemah, dan pada gas itu daya tariknya lemah sekali. Ya, benar ya, kalau kita lihat dari gambar di atas, kalau dari partikel itu kalau sediaan ataupun kalau dia saat padat, daya tariknya itu sangat kuat. Kalau dia saat cair sangat lemah, dan gas lemah, sedangkan yang gas itu sangat lemah. Kemudian kira-kira kita lanjut yang ketiga, jarak partikel. Kira-kira ada yang bisa mengemukakan jarak partikel? Ya, silakan Bapak Adi. Jadi dari gambar yang kita lihat tadi, gas itu dia bergerak dengan cara individu, terus cair itu dia secara berkelompok, sedangkan padat dia bersama-sama. Ya, jadi seperti itu penjelasan terkait tentang gerak partikel dari setiap zat yang ada di atas. Selanjutnya kita lanjut di aspek yang keempat, yaitu volume. Kira ada yang bisa menentukan terkait tentang perbedaan dari volume yang ada di atas? Ya, silakan ya. Baik, aspek yang membedakan antara gas, cair, dan padat pada volumenya itu, kalau pada gas itu volumenya berubah, terus kalau cair itu tetap, dan padat juga tetap, Pak. Oke. Selanjutnya aspek yang ke-5, bentuk. Kira-kira ada yang bisa mengemukakan terkait tentang aspek berupa bentuk yang membedakan dari gambar di atas? Saya, Pak. Ya, silakan. Oke. Dari gambar yang di depan dapat diketahui bahwa bentuk dari sifat gas itu dia berubah. Kalau cair dia berubah, terus kalau padat dia sifatnya tetap. Tidak berubah. Oke. Selanjutnya adalah yang sifat mengalir. Ada yang bisa membukakan terkait tentang yang membedakan dari ketiga zat di atas? Saya, Pak. Ya, silakan Mirla. Makasih, Pak. Pak, dari gambar yang di depan itu kita bisa melihat sama-sama bahwa kalau untuk padat dia tidak mengalir, sedangkan ketika dia bisa mengalir, terus yang ketiga itu gas, itu kita bisa lihat dia bisa mengalir. Itu ada, Pak. Oke. Kurang lebih apa yang tadi dikemukakan dari teman-teman tadi itu kesimpulannya ada di sini. Jadi dari setiap perbedaan gas, cair, dan padat, gas, cair, dan padat itu mempunyai sifat karakter yang berbeda sesuai dengan aspek-aspek yang kita lihat pada gambar di atas. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan. Capaian selanjutnya terkait tentang perubahan hidup zat. Secara umum, perubahan hidup zat itu bagi atas dua. Ada yang namanya perubahan secara kimia dan perubahan secara fisika. Kita akan jelaskan satu persatu yang mana yang masuk perubahan kimia, yang mana yang masuk perubahan fisika. Untuk perubahan kimia yang dimaksud dari perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat jenis baru. Jadi dari zat utama menghasilkan zat baru. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama terjadi perubahan warna. Yang kedua terjadi perubahan suhu. Yang ketiga terjadi kudapan, dan yang keempat terjadi pembentukan gas. Kira-kira ada yang bisa mengemukakan contoh proses perubahan kimia diakibatkan terjadi perubahan warna? Ya, silakan Pak. Perubahan kimia yang mengalami perubahan warna, salah satu contohnya seperti kasus pada proses pembakaran kayu yang awalnya berwarna coklat yang menghasilkan warna hitam seimbang. Oke, benar ya. Kemudian selanjutnya, kira-kira ada yang bisa mengemukakan terkait tentang contoh perubahan kimia
karena adanya perubahan suhu. Oke, sering kan? Baik, jadi salah satu contoh dari perubahan kimia yang perubahan suhu yaitu pada proses peragian, di mana pada proses peragian ini dia terjadi karena adanya kenaikan suhu yang disebabkan dari bakteri atau ragi itu sendiri. Oke, benar ya. Jadi perubahan kimia atau dalam contoh perubahan kimia dan terjadi dengan ada perubahan suhu adalah proses peragian. Jadi peragian yang akan menaikkan suhu, adanya proses pembakaran disebabkan oleh bakteri sehingga ini disebabkan. Selanjutnya yang bisa menunjukkan berdasarkan contoh perubahan kimia yang menyebabkan terjadi binaan. Silakan, Sarah. Jadi contoh perubahan kimia pada terjadinya endapan yaitu terjadinya proses pembusukan dan korosif pada besi. Oke, benar kan? Dan perubahan kimia salah satu contoh yang terkait dengan endapan itu proses pembusukan dari pembusukan daun atau pembusukan yang lain diakibatkan dengan adanya perubahan kimia sehingga menghasilkan endapan. Bisa juga kita bisa lihat kalau kita lakukan perlakuan terus untuk agentometri. Jadi itu hasil terakhir untuk berubah terjadi perubahan warna dan terjadi endapan. Nah, selanjutnya ada yang bisa menambahkan terkait tentang perubahan kimia yang terjadi karena adanya pembentukan gas. Ya, silakan ada. Jadi salah satu contoh dari perubahan kimia pada yang terjadi pada pembentukan gas itu adalah fotosintesis dan proses pernapasan. Ya, sekali. Jadi perubahan kimia yang menyebabkan terjadinya pembentukan gas adalah contohnya proses pernapasan dan juga reaksi fotosintesis. Ya, yang mana ketika untuk pernapasan menghasilkan hasil air yang menghasilkan karbon dioksida, sedangkan kalau untuk fotosintesis hasil air yang menghasilkan O2 atau oksigen. Jadi ini adalah contoh-contoh perubahan kimia yang ini tadi sudah dijelaskan oleh teman yang saya tadi terkait tentang contoh dari perubahan kimia itu sendiri. Selanjutnya saya ambil contoh lebih detail lagi terkait dengan proses atau reaksi fotosintesis. Ini ada gambar reaksi fotosintesis. Tidak ada yang bisa jelaskan ini? Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kalau menurut saya proses terjadinya reaksi fotosintesis itu di mana tanaman itu akan menyerap air atau mineral dari tanah melalui akar. Kemudian pada daun dia akan menarik karbon dioksida dari udara, kemudian dia akan mengeluarkan oksigen. Terus pada sinar matahari dia akan membantu memberikan energi untuk kloroplas untuk menghasilkan mungkin itu saja dari saya. Oke, bagus sekali. Jadi pada prinsipnya untuk reaksi kimia fotosintesis itu intinya adalah bagaimana kemudian karbon dioksida yang diserap oleh daun, diserap oleh daun menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Terus yang kedua adalah bagaimana dengan cahaya matahari memberikan energi untuk kloroplas untuk menghasilkan makanan untuk tanaman itu sendiri untuk dijadikan sebagai bahan makanan untuk pertumbuhan. Jadi kurang lebih saya jelaskan tadi oleh sudah tentang reaksi kimia dari fotosintesis. Selanjutnya perubahan wujud yang kedua adalah perubahan wujud secara fisika. Perubahan wujud secara fisika adalah perubahan pada saat yang tidak menghasilkan zat baru, akan tetapi terjadi perubahan bentuk, wujud dan warna. Jadi bedanya antara perubahan kimia, kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Kalau untuk perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, tetapi yang berubah hanya bentuk, wujud dan warnanya. Salah satu ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua, dapat kembali ke wujud asalnya. Dan yang ketiga, perubahan wujudnya. Dan yang keempat adalah meningkat atau menurunnya tingkat kedaratan itu sendiri. Untuk contohnya saya kira kita biasanya melihat atau merasakan atau bahkan melakukannya tentang perubahan wujud atau perubahan wujud secara fisika. Ada gambar di atas mungkin Anda pernah melihat atau mendengar terkait tentang istilah membeku, terkait tentang mencair, menguap, mengembung, menyuling dan mendeposisi. Saya kira ini pernah kita dapat di waktu SMA juga, perubahan fisika yang disebabkan oleh perubahan wujud itu sendiri. Salah satu contoh adalah yang mencair. Jadi, mencair, ada yang tahu apa yang masuk dalam mencair?
takut daripada tidak bisa cair. Ya, itu kalau dilihat di gambar di atas, mencair itu adalah perubahan wujud dari padat ke cair. Contohnya adalah es krim, sepatu, dan juga terbakarnya lilin, dan juga mentega. Jadi itu salah satu contoh. Sebenarnya masih banyak contoh yang lain yang bisa Anda telusuri, dan ini juga akan menjadi tugas buat kalian. Bagaimana mencari contoh-contoh perubahan fisika beserta dengan pengertiannya dan juga contoh-contohnya. Jadi nanti ini tugasnya akan di-upload di Edlink sebagai bahan tugas. Ini saya akan kasih waktu kurang lebih selama 1 hari untuk mengumpulkan tugas terkait tentang perubahan wujud secara fisika. Dari perubahan wujud yang tadi, dari pintu perubahan secara kimia maupun secara fisika, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi perubahan wujud. Yang pertama adalah suhu. Jadi otomatis suhu merupakan faktor yang sangat penting dan dapat mempengaruhi perubahan wujud besar. Ya, karena biasanya semakin turun suhu, ya, otomatis kan terjadi proses pemburukan, sehingga inilah yang namanya membutuh. Betul ketika suhu naik, kemudian es batu itu ketika suhunya naik kan mencair dengan menghasilkan perubahan wujud. Kita yang dari luar namanya keluar udara. Semakin lembab udara kita dalam suatu ruang itu dapat mempengaruhi perubahan wujud. Jadi hal inilah yang bisa menjadi pertimbangan buat kita ketika membuat suatu sediaan farmasi atau obat agar supaya kelembaban dalam suatu sediaan itu bisa dipastikan secara baik. Selanjutnya ada sinar matahari. Ya, sinar matahari meliputi sinar ultraviolet yang merupakan dapat merusak sediaan obat tersebut. Ya, sehingga paparan sinar matahari seharusnya bisa dihindari dalam pembuatan ataupun ketika sudah selesai sediaan farmasi agar supaya terhindar dari sinar matahari. Kemudian selanjutnya ada kecepatan angin. Jadi kecepatan angin juga dapat mempengaruhi perubahan wujud tersebut. Sehingga dari 4 faktor ini menjadi pertimbangan ketika kita ingin membuat suatu sediaan obat. Hal seperti inilah yang paling utama kita perhatikan agar supaya obat ataupun sediaan yang kita dibuat merupakan sediaan yang aman, berkualitas dan juga yang terlindungi dari hasil terapi yang lain. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, dan mau ada 1 atau 2 mahasiswa yang memberikan bahasa inspirasinya atau kata inspirasinya, dan kita semua di sini bersemangat kembali untuk belajar. Ada yang mau? Oke, silakan. Jangan takut gagal, takutlah jika tidak mencoba. Karena kesempatan tidak terjadi begitu saja. Kesempatan kita sendiri yang menciptakannya. Yang kedua? Dari saya mengambil ini, semakin kita gagal, semakin banyak kita belajar dari kegagalan itu. Maka semakin luas jalan menuju kejayaan akan terbuka. Sangat mungkin sebelum saya tutup, saya tutup pandu. Jangan catat nanti. Karena ada hujan, maka tanah jadi basah. Tanah sudah lama kena gempa. Hari ini kita berpisah. Semoga bisa besok hari bertemu kembali.